Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah 1A. Alhamdulillah hari ini hari Rabu 20 Januari 2021 bertemu kembali dengan Bu Vita dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar anak solih solihah pagi hari ini? Bu Vita harap solih solihah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita tetap masih belajar tema 5, subtema kedua, pengalaman bersama teman. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, solih-solihah diharapkan mampu menjelaskan nilai tempat penyusun lambang bilangan 21 sampai 40. Yang kedua, anak solih-solihah diharapkan mampu memahami gerak dominan bertumpu dan bergantung dalam aktivitas senam lantai. Baik anak solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita awali pembelajaran hari ini dengan belajar nilai tempat bilangan 21 sampai 40. Anak solih-solihah siap menyimak pembelajaran hari ini dengan seksama ya, dengan semangat dan sungguh-sungguh. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, sudahkah kalian memahami nama dan lambang bilangan 21 sampai 40? Nah, mari ingat kembali ya, bilangan ini dibaca berapa solih-solihah? 21. Nah, angkanya disebut dengan lambang bilangan. Sedangkan cara membacanya nih 21 itu disebut dengan nama bilangan. Ya, masih ingat ya? Angkanya disebut dengan lambang bilangan. Sedangkan cara membacanya ini disebut dengan nama bilangan. Nah, sekarang masih ingatkah kalian apa nilai tempat bilangan? Di semester 1 kita sudah pernah belajar mengenai nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka pada bilangan tertentu. Hari ini kita akan belajar nilai tempat puluhan dan satuan pada bilangan 21 sampai 40. Oke, nah agar lebih mudah kita akan belajar memakai balok dinis lagi ya. Nah, ini yang disebut dengan balok dinis. 1 balok dinis sama dengan 1 satuan. 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Oke, Ibu ulang lagi. 1 balok dinis sama dengan 1 satuan. Nah, ini 1 balok dinis. 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Sehingga 10 balok dinis sama dengan 1 puluhan. Perhatikan gambarnya. Di sini sudah ada 1 susunan balok dinis yang isinya adalah 10. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 susunan balok dinis ini berisi 10 balok. Nah, 10 balok dinis jika disusun seperti ini menjadi 1 puluhan karena berisi 10 balok atau 10 satuan. Sudah paham ya solih-solihah? Ibu ingatkan kembali. Nah, sekarang coba tetap fokus ya. 1 susunan balok berisi 10 satuan. Nih, 1 susunan balok ini berisi 10 balok atau 10 satuan. 1 susunan balok sama dengan 1 puluhan. Oke, jelas ya? 1 susunan balok sama dengan 1 puluhan. Coba perhatikan susunan balok berikut. Jika tadi 1 susunan balok ini merupakan 1 puluhan, maka ketika ada 2 susunan balok
sama dengan 20-an. Kenapa menjadi 20-an? Karena ada 2 susunan balok yang masing-masing isinya 10. Kalau dijumlahkan 10 dengan 10 menjadi 20. Kalau anak soli belum yakin, kita buktikan ya. Kita hitung baloknya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 balok ini menjadi 20-an. Ya. Lalu kita lanjutkan. Jika 2 susunan balok itu 20-an, maka nih kita beralih ke gambar yang ketiga. 3 susunan balok itu sama dengan 30-an karena ada 30 balok. Ya, dan seterusnya. Jika ada 4 susunan balok berarti itu sama dengan 40-an. Jika ada 5 susunan balok sama dengan 50-an dan seterusnya. Seperti itu ya soli-soliha. Nah, sekarang ayo kita berlatih menentukan nilai tempat. Ada nilai tempat puluhan dan ada nilai tempat satuan. Nilai tempat puluhan ditandai dengan balok yang sudah bersusun. Satu susunnya ingat isinya berapa? 10 balok. Perhatikan contoh di sini. Di sini ada 3 susunan balok. Berarti ada berapa puluhan? Ada 30-an. Dan ada berapa balok satuannya kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 balok satuan. Nah, sekarang kalau dijumlahkan kira-kira jadi berapa ya? 30-an sama dengan 30. 9 satuan sama dengan 9. 30 ditambah 9 sama dengan berapa? 39 ya. Oke, sekarang coba kita belajar melengkapi tabel ya. Lengkapi tabel di bawah ini sesuai contoh. Kita lihat tabel yang pertama. Mari kita hitung puluhannya bersama-sama, ada berapa puluhannya. Kita hitung jumlah susunan baloknya ya. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Berarti ada berapa puluhannya soli-solihah? Ya, ada 3 puluhan. Lalu kita hitung satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Sekarang coba soli-solihah jumlahkan. 30-an ditambah 6 satuan sama dengan berapa ya? Tepat sekali, sama dengan 36. Kita lanjutkan tabel yang kedua. Kita hitung jumlah balok puluhannya. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Ada 3 puluhan. Selanjutnya kita hitung balok satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 balok satuan. Sekarang coba dijumlahkan. 30-an ditambah 8 satuan sama dengan berapa ya? Ingat, 30-an itu sama dengan 30. Sedangkan 8 satuan itu sama dengan 8. Jadi 30 ditambah 8 adalah ya 38. Oke, kita coba lagi. Kita hitung tabel selanjutnya ya. Hitung dari mulai puluhannya terlebih dulu. Kita hitung ya. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Ada 3 puluhan. Jumlah satuannya, jumlah balok satuannya ada 1. 1 balok satuan. 3 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 31. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita hitung tabel selanjutnya dimulai dari puluhannya. 1 puluhan,
20-an, 30-an. Ada 3 balok puluhan. Selanjutnya satuannya mana? Ada tidak balok satuannya? Tidak ada, kosong, 0, 0 satuan. Nah, berarti sekarang jumlahkan 30-an ditambah 0 satuan sama dengan berapa ya? Ingat 30-an itu sama dengan 30. Berarti 30 ditambah 0 sama dengan berapa coba? Ya, 30. Oke, tetap fokus soli-soliha. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lengkapi titik-titik berikut. Coba soli-soliha jawab sendiri terlebih dahulu, nanti kita samakan jawabannya di akhir ya. Di sini ada bilangan 21. Kira-kira 21 itu terdiri dari berapa puluhan dan berapa satuan ya? 21 sama dengan titik-titik puluhan dan titik-titik satuan. Coba soli-soliha jawab terlebih dahulu. Oke, simpan jawabannya ya. Nanti kita lihat sama-sama di akhir. Yang kedua, 22 sama dengan titik-titik puluhan dan titik-titik satuan. Berapa ya? Sudah? Kita lanjutkan yang ketiga. 23 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Sudah? Kita lanjutkan selanjutnya. 24 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Sudah belum? Oke, selanjutnya yang terakhir. 25 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Oke, sudah punya jawabannya soli-soliha? Kita samakan ya. Nah, coba kita lihat. Kita ulang dari yang pertama. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. Sama tidak jawabannya? Selanjutnya 22 sama dengan 20-an ditambah 2 satuan. Sama? Oke, kita lanjutkan. 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Yo, bagaimana, sudah sama belum jawabannya? Selanjutnya 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Terakhir 25 sama dengan 20-an ditambah 5 satuan. Nah, siapa yang jawabannya sama semua? Berarti anak soli-soliha sudah paham, sudah mengerti. Ya, insya Allah mudah ya soli-soliha. Sekarang kita akan belajar berlatih gerak keseimbangan bertumpu pada kursi dan meja. Oke, simak cerita berikut ya. Nah, selain gerak bergantung, latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan melakukan gerak bertumpu. Kita bisa melakukan gerak bertumpu pada kursi atau meja. Sekarang, perhatikan gerak bertumpu pada kursi. Nah, di sini ada Duma. Duma akan melakukan gerak keseimbangan. Duma melakukan gerak bertumpu pada kursi. Langkah-langkah gerakan bertumpu pada kursi adalah yang pertama, tangan bertumpu pada kursi. Nih, tangan kanannya. Berdiri pada kaki kanan, sapukan kaki kiri ke arah depan, samping, hingga belakang. Nah, lalu ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri, kaki kanan disapukan ke arah depan, samping, hingga belakang. Ini adalah contoh gerakan bertumpu pada kursi. Mudah sekali ya. Satu tangan bertumpu pada kursi, tangan lainnya disimpan di pinggang, lalu satu kaki menjadi tumpuan dan kaki yang lainnya disapukan ke depan, ke samping, dan ke belakang. Oke, lalu kita lanjutkan gerakan bertumpu pada meja. Nah, langkah-langkahnya, jadi selain bertumpu pada kursi, soli-soliha juga bisa berlatih gerak bertumpu pada meja.
Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kedua tangan ditekuk dan diletakkan di atas meja. Nih, Bu Pita gambarkan seperti ini ya, stickman ya. Kedua tangannya ditekuk nih, dari ujung tangan sampai siku di atas meja. Lalu kedua tangan dari ujung hingga ke siku. Gunakan kedua tangan dari ujung hingga siku untuk bertumpu untuk menahan. Terbayang ya soli-soliha? Jadi ujung tangan sampai sikunya digunakan untuk menahan, untuk bertumpu, diletakkan di atas meja. Kemudian angkatlah kedua kaki sambil ditekuk. Jadi kakinya diangkat sambil ditekuk. Tubuh ditahan dengan tumpuan tangan di meja. Nah, seperti itu ya, soli-soliha langkah-langkah melakukan gerak bertumpu pada meja. Nah, praktek gerak bertumpu dilakukan pada pertemuan di subtema 4 nanti ya soli-soliha. Ini baru sekilas saja mengenalkan bagaimana langkah-langkahnya. Nanti akan disajikan video lengkapnya di subtema 4 dan bisa kalian pilih mana yang akan dipraktekkan. Pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan aktivitas gerak senam penguin ya, agar kalian tetap bergerak, tubuhnya tetap bergerak dan sehat ya, insya Allah. Nah, pastikan anak soleh-soleha memakai seragam olahraga dan lakukan gerak senam dengan penuh semangat. Nanti video senamnya akan Ibu lampirkan di classroom ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Tugas belajar hari ini mengisi latihan soal matematika yang sudah Bu Pita kirim di classroom ya. Selamat belajar anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.